Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bertemu di channel ini, di channel Belajar Elektronika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mensimulasikan rangkaian mikrokontroler Atmega 8535 dengan menggunakan aplikasi Proteus dan CVAVR. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya bahwa mikrokontroler Atmega 8535 ini termasuk ke dalam IC jenis volatile. Jadi IC ini secara garis besar terdiri atas dua. Yang pertama yaitu IC volatile, kemudian yang kedua yang bersifat non volatile. Nah, volatile ini maksudnya adalah IC yang dapat diprogram ulang karena ada memori di dalamnya. Kemudian IC non volatile adalah IC yang tidak dapat diprogram ulang, dengan kata lain chipnya sudah siap pakai dari perusahaan. Nah, contoh dari IC volatile ini adalah IC microcontroller seperti Atmega 8535 dan Atmega 16. Dan contoh dari IC jenis non volatile adalah IC gerbang logika yang siap pakai setelah diproduksi dari perusahaannya. Nah, untuk memahami lebih jauh tentang bagaimana cara mensimulasikan rangkaian Atmega 8535 dengan menggunakan aplikasi Proteus, tetap simak video ini sampai dengan terakhir. Nah, sebelum kita masuk ke ranah lebih jauh tentang bagaimana cara mensimulasikan rangkaian Atmega 8535 dengan menggunakan aplikasi Proteus dan CodeVision AVR, ada baiknya kita mengacu terlebih dahulu ke datasheet dari mikrokontroler Atmega 8535, di mana Atmega ini memiliki 40 pin, dan ke-40 pin itu terdiri dari 4 port. Port A, port B, kemudian port C, dan port D. Di mana keempat port ini merupakan input dan output pada mikrokontrolernya. Kemudian ada kaki VCC pada pin 10, ada kaki GND pada pin 11, kemudian ada Extal 1 dan Extal 2. Nah, ini digunakan untuk memberikan sinyal clock pada mikrokontrolernya. Kemudian pada kaki 9 kita lihat di sini ada kaki reset yang digunakan untuk mereset kembali program yang sudah kita inputkan ke mikrokontroler. Jadi sifatnya volatile, bisa diprogram ulang. Kemudian selanjutnya kita beralih ke rangkaian sysmin atau sistem minimum dari Atmega. Nah, untuk mengoperasikan IC volatile ini seperti IC Atmega 8535, seperti Atmega 16 ya. Jadi di sini kita memerlukan rangkaian sistem minimum. Di mana rangkaian sistem minimum ini terdiri dari 3 rangkaian penting. Yang pertama yaitu catu daya atau power supply. Nah, ini adalah rangkaian catu daya atau power supply, di mana komponen utamanya adalah IC 7805 yang nantinya akan memberikan tegangan sebesar 5 volt pada mikrokontrolernya. Kemudian rangkaian reset. Reset ini terdiri dari perpaduan antara resistor dan kapasitor yang memiliki polaritas, yaitu elko, di mana nanti dihubungkan ke kaki reset. Ya, gunanya untuk mereset ulang program yang sudah diinputkan ke mikrokontroler. Kemudian ada rangkaian clock, di mana rangkaian clock ini terdiri dari komponen kristal dan komponen kapasitor non-polar. Dan ini nanti dihubungkan ke Extal 1 dan Extal 2. Jadi ada 3 komponen utama dari 3 rangkaian utama dari rangkaian sistem minimum Atmega, yaitu rangkaian catu daya, kemudian rangkaian reset, dan yang ketiga yaitu rangkaian clock. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke rangkaian Proteusnya, di mana di sini untuk mensimulasikan LED menyala dalam berapa detik, kemudian mati dalam berapa detik. Tidak semua rangkaian pada sistem minimum saya gunakan, hanya saja untuk rangkaian yang penting saja, yaitu rangkaian clocknya. Di mana di sini untuk kristalnya saya set angkanya frekuensinya di sebesar 12 MHz. Kemudian C1 dan C2 nya kapasitornya bernilai 33 picofarad. Nah, kemudian untuk outputnya di sini saya gunakan port A, yaitu ada di kaki 0 yang terletak di pin 40, kemudian terhubung ke resistor 220 ohm, kemudian nanti baru dihubungkan ke LED. Nah, apa sih kegunaan dari resistor di sini?
kegunaan dari resistor di sini adalah untuk menahan arus yang melewati LED. Karena LED ini hanya mampu bekerja pada tegangan 2,2 volt atau kisaran 1,6 sampai dengan 2,2 volt. Sementara tegangan yang keluar pada pin 40 ini adalah sebesar 5 volt. Oke, setelah rangkaian kita susun seperti ini, kemudian kita masuk ke programnya. Nah, cara membuat programnya itu kita masuk ke aplikasi CodeVision AVR. Yang pertama, langkah pertama yaitu kita klik File, kemudian klik New, kemudian Project, klik OK, kemudian klik Yes. Nah, di sini kita centang AT90 Atmega karena kita yang menggunakan Atmega 8535. Kemudian klik OK. Di sini ada proses loading, agak menunggu ya. Oke, selanjutnya kita dihadapkan ke jendela Code Wizard. Nah, di sini kita pilih chip. Nah, chipnya di sini kita pilih Atmega 8535 sesuai dengan microcontroller yang kita gunakan pada Proteusnya. Kemudian clocknya tadi di set sebesar 12 MHz ya, sesuai dengan nilai frekuensi pada microcontrollernya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian port. Port yang kita gunakan di sini tadi adalah port A, dan kaki yang kita gunakan pada port A adalah kaki 0. Untuk itu pada bit 0 ini kita set output. Maksudnya kaki 0 pada port A kita akan menjadikannya sebagai output. Kemudian nilai output value-nya kita set sebesar 1. Oke, selanjutnya kita cek program previewnya. Nah, di sini kita scroll ke bawah, kita lihat di sini port A sama dengan 0x01, DDRA sama dengan 0x01. Maksudnya di sini port A sudah di-set sebagai outputnya. Nah, untuk memastikannya kita lihat di sini pada state 0. State 0 di sini bernilai 1. Berarti kaki 0 pada port A sudah di-set sebagai output. Nah, selanjutnya yaitu kita generate program save and exit. Oke, di sini kita akan dipandu untuk menyimpan programnya. Ini saya simpan ke desktop. Saya buat folder baru. Di sini nama foldernya saya simpan di desktop dengan nama flip-flop, Blinklet gitu ya, Blinklet. Saya copy, kemudian filenya saya simpan dengan nama Blinklet. Di sini kita akan dipandu untuk menyimpan file ini dalam 3 kali penyimpanan. Kemudian klik save. Yang tadi pertama dengan format .c, kemudian yang kedua yaitu dalam format .prg. Tinggal kita pastekan tadi yang sudah di copy. Nah, terakhir yaitu dengan format .cwp. Klik save. Masih loading. Nah, selanjutnya kita akan dihadapkan ke jendela pemrograman. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, kita cek lagi tadi outputnya berada di port A ya. Oke, sudah. Selanjutnya baru kita masukkan pemrogramannya di bagian paling bawah, yaitu di while di sini. Jadi di sini perintahnya itu kita masukkan pada bagian while. Di bawahnya kita lihat di situ ada place your code here. Jadi tempatkan kodemu di sini. Sesuai dengan skema rangkaian pada Proteusnya,
di mana outputnya saya set di kaki 0 pada port A. Saya menginginkan LED itu menyala dalam waktu setengah detik dan hidup dalam waktu setengah detik. Maka untuk itu kodenya di sini saya set untuk port A. Sini untuk port A titik 0 sama dengan 1. Maksudnya adalah kaki 0 pada port A diberikan logika 1 atau mengalir tegangan sebesar 5 volt di situ. Kemudian delay MS 500. Nah, maka delay keadaan ini menunggu dalam waktu setengah detik atau 500 milisecond. Kemudian dilanjutkan dengan perintah port A 0 sama dengan 0. Maksudnya adalah kaki 0 pada port A diberikan logika 0 atau tegangan 0 volt. Kemudian di bawahnya delay MS 500, menunggu dalam waktu 500 milisecond atau dalam waktu setengah detik. Nah, untuk perintah delay ini agar terbaca pada pemrograman, maka selanjutnya kita inputkan di sini di bagian ini ya, di bawah. Jadi include mega 8535.h, maksudnya adalah microcontroller yang kita gunakan adalah 8535, kemudian include di bawahnya delay.h agar perintah delay ini terbaca pada pemrogramannya. Nah, selanjutnya setelah kode ini selesai, kita lakukan compile. Kemudian setelah di-compile, di situ keluar keterangan no errors, no warning. Berarti tidak ada pemrograman yang mengalami kesalahan. Kemudian kita kembali ke project, klik project, kemudian build all. Oke, di sini tertera keterangan no error, no warning. Nah, di sini program yang sudah kita masukkan di sini, sudah kita input, telah di-compile dan telah disimpan di file yang tadi saya buat. Selanjutnya kita kembali ke rangkaian yang ada di aplikasi Proteus. Nah, pada rangkaian yang ada pada aplikasi Proteus kita pastikan kembali. Tadi untuk outputnya terletak di port A di kaki 0, dihubungkan ke sebuah resistor 220 ohm, kemudian baru terhubung ke LED. Dan selanjutnya di sini kita pastikan lagi kristalnya itu sebesar 12 MHz. Oke, langkah terakhir yaitu kita inputkan program yang tadi kita sudah buat dengan CodeVision AVR dengan cara double klik pada microcontrollernya, kemudian masukkan file yang tadi sudah kita buat di bagian ini. X-nya, kemudian jangan lupa clock cell fuse-nya ini di set pada bagian external clock. Maksudnya nanti clock yang akan dipakai di sini adalah clock eksternalnya. Yang tadi nilainya di set sebesar 12 MHz atau 12 juta Hz. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita coba running. Kita perhatikan yang terjadi pada LED-nya. Nah, di sini LED menyala selama setengah detik, kemudian mati selama setengah detik. Nah, jadi itulah sedikit pembahasan kita tentang bagaimana cara mensimulasikan rangkaian Mega 8535 dengan menggunakan aplikasi Proteus dan CodeVision AVR. Nah, jika video ini bermanfaat, silahkan klik like dan komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.